Menanggapi perselingkuhan Shahnaz dengan Randy Kiernet, serta sikap JJ memaafkan Shahnaz dan tidak menceraikannya, Majelis Ulama Indonesia pun ikut memberikan suara. Ya, MUI sejalan dengan pendapat Ustadz Dery Sulaiman yang menyebut bahwa istri yang ketahuan atau mengaku telah berselingkuh harus diceraikan oleh suaminya. Lantas, seperti apa hukuman bagi pelaku perselingkuhan dari kacamata MUI dalam konteks hukum agama Islam? Benarkah pelaku perselingkuhan wajib dirajam atau dicambuk? Dan benarkah suami atau istri yang berselingkuh tidak bisa masuk surga? Tak hanya MUI, beberapa ustadz, termasuk Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Fatullah dan Habib Hakim memiliki sikap tegas yang sama bahwa perzinahan dalam Islam merupakan perbuatan dosa besar. Beberapa ustadz juga sependapat dengan Ustadz Dery Sulaiman bahwa istri yang telah kedapatan berzina atau mengaku telah berbuat zina, maka ia pun harus diceraikan oleh suaminya. Lantas, benarkah para pemuka agama ini juga mengutarakan hal yang sama terkait hukuman bagi suami dan istri yang berbuat zina dan harus dirajam ataupun dicambuk? Di sisi lain, upaya keras Randy untuk mendapatkan maaf dan pengampunan dari Lady terlihat dari usahanya untuk menghapus tato wajah Shahnaz di punggungnya. Lantas, benarkah Randy merasakan sakit yang lebih dahsyat ketika menghapus tato tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terkait kasus perselingkuhan Shahnaz dengan Randy yang berujung pengakuan dari keduanya, Ustadz Dery Sulaiman pun menyebutkan resiko yang harus ditanggung oleh istri yang kedapatan berselingkuh atau yang mengaku telah berselingkuh adalah harus diceraikan oleh suaminya. Namun, berbeda halnya dengan suami yang mengaku kepada istrinya jika ia telah mencintai perempuan lain, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa cintanya kepada istri pertama. Hal itu pun tidak masuk dalam kategori perzinahan, asalkan sang suami dengan perempuan kedua diikat melalui pernikahan. Menyesal pasti. Saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Kalau sudah perempuan istri mengaku dia berzina, dia berselingkuh dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya, Bang, bukan memaafkan dia tapi menceraikan dia, karena memang saya sering dengar dari para ulama, kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Nah, ini bahaya, Bang. Jadi kalau seandainya tidak ada rasa cemburu, maaf ya, ada laki-laki yang membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain, kemudian tidak ada rasa cemburu, istrinya berpelukan dengan laki-laki di depan dia, ini kadang-kadang udah jadi budaya kan, dan ini jadi sebuah permasalahan sosial yang bertentangan dengan syariat agama. Kalau laki-laki mengetahui apabila mendengar istri mengatakan aku mencintai laki-laki lain, maka laki-laki tadi harus menceraikan perempuan tadi. Tapi kalau ada laki-laki yang mengatakan ke istrinya aku mencintai wanita lain tapi tidak mengurangi cinta kepadamu, itu tidak, itu beda, Bang. Asalkan menikah, ya. Kalau tidak menikah tidak boleh. Terkait kasus perselingkuhan Shahnaz yang mendapat maaf dari sang suami,
MUI pun ikut berpendapat. Benarkah MUI pun memiliki sikap tegas yang sama dengan Ustadz Dery Sulaiman bahwa mengacu pada hukum Islam, istri yang kedapatan berselingkuh atau mengaku telah berselingkuh harus diceraikan oleh suaminya? Atau benarkah MUI pun memiliki pandangan lain yang lebih lunak selain itu? Lebih parah lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga, ya, apalagi dari seorang wanita berselingkuh, itu benar-benar sesuatu yang sangat melanggar, ya, dan itu jelas hak pada suaminya untuk menceraikan, ya. Apalagi kalau itu sampai berulang, ya, maka ini sudah menjadi suatu penyakit dan bisa membuat dia sadar, ya bisa saja itu ketika dia malah diceraikan. Kalau tidak, dia akan selalu berulang seperti itu dan itu akan menyakitkan. Malah kalau di zaman dahulu, ya itu adalah rasa malu pada suami yang tidak tertahankan, ya, sampai kadang-kadang mereka melakukan tindakan yang fatal, ya. Nah sekarang tentu sudah tidak bisa begitu lagi. Sekarang semuanya ada hukum, ya. Maka yang paling bisa dilakukan adalah ya dia menceraikan. Selain sikap tegas MUI terkait istri yang kedapatan berselingkuh atau mengaku telah berselingkuh, benarkah MUI juga sependapat dengan Ustadz Dery Sulaiman bahwa laki-laki dayus akan mendapatkan hukuman di akhirat nantinya, yaitu tidak bisa mencium bau surga? Nah, jadi laki-laki dayus ini yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, itu kata Nabi diharamkan mencium bau surga, Bang. Nah, itu maksudnya. Jadi kemarin aku tuh sempat ditanya, kalau laki-laki mengetahui istrinya berzina, maka dia harus menceraikan. Nah, begitu. Tapi kalau perempuan mengetahui suaminya kawin lagi, itu gue bilang gitu kan. Itu kan kalau menikah lagi kan bukan maksiat. Tapi mesti dibuat dengan cara yang benar. Ya. Kalau dia diam-diam itu pun tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi kalau orang menganggap orang nikah 2, 3, 4 itu adalah sebuah kemaksiatan, itu bukan. Itu adalah syariat agama yang dibolehkan bila mampu. Bila tidak mampu, satu lebih baik. Gitu, Bang. Kita nggak tahu hati dia cemburu apa enggak, dia terbakar atau tidak, dia marah atau tidak, kita nggak tahu ya. Cuman yang kita lihat di permukaan kan dia tetap tenang, tetap senyum ya. Kayak bebek angsa di ini tuh kan, di kolam dia berenang, senyum-senyumannya, tapi di bawah kan begini kita nggak tahu. Nah, jadi saya tidak bisa menghakimi urusan dia dayus atau tidak. Yang jelas ya, kalau itu terjadi pada diri saya pasti akan ceraikan. Memang dalam Islam juga ada peringatan bagi para laki-laki yang tidak menjaga kehormatan keluarganya, ya, yang tidak cemburu kalau keluarganya diganggu orang, ya, atau menyukai pria lain. Itu disebut sebagai dayus dan itu bukan saja merupakan aib di dunia, tapi juga di akhirat, ya, ini dianggap sebagai sebuah dosa. Jadi sebetulnya sifat cemburu atau bagaimana menjaga istri, ya, itu harusnya dijaga jauh sebelum itu, ya. Tidak harus dalam kaitan dengan peristiwa perselingkuhan. Bagaimana menjaga istri, jangan mudah bergaul bebas, ya. Pakaiannya jangan mengubar nafsu, ya, atau pakaiannya harus benar-benar terjaga. Sebab kalau dengan pakaian yang memperlihatkan aurat, ya, yang terbuka, itu sama saja dengan membiarkan istri kita menjadi incaran orang lain, ya. Bahkan, menurut MUI, jika perselingkuhan yang dilakukan Syahnas terjadi di Aceh atau di negara yang menerapkan hukum Islam, maka Syahnas akan dihukum cambuk di depan umum. Lantas, seperti apa hukuman cambuk bagi perempuan yang berzina menurut hukum Islam? Yang pertama selingkuh ini berzina ya. Kalau berzina itu sebetulnya tidak ada ampun.
Ya, mau laki-laki mau perempuan sama aja hukumannya. Jelas kalau terbukti Bang, hukumannya dalam Islam itu rajam Bang. Bukan dituntut cerai lagi, tapi dirajam. Dirajam itu dikubur badannya, kepalanya dibukin batu kan itu. Itu kalau kita mau bicara syariat agama ya. Saya tidak tahu persis yang sekarang berlaku di Aceh ya. Tetapi kalau sesuai hukum Islam memang ini sangat berat hukumannya ya. Bila di suatu negeri ditegakkan hukum Islam sesuai Quran dan Sunnah, nah mereka yang berzina padahal dia sudah mempunyai suami atau mempunyai istri ya, jadi bukan perempuan saja, laki-laki juga, itu hukumannya malah rajam ya, hukuman mati ya dengan dirajam ya. Kalau dia masih belum punya suami atau tidak istri, maka itu hukuman cambuk ya. Dari tanggapan MUI yang satu suara dengan Ustadz Dery, di mana laki-laki harus menceraikan sang istri yang berselingkuh. Lantas benarkah beberapa ustadz termasuk Ustadz Zaki Mirza juga sependapat dengan pandangan Ustadz Dery Sulaiman? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sikap tegas MUI atas langkah yang seharusnya diambil JJ dalam menghadapi perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Beberapa ustadz, termasuk Ustadz Zaki Mirza dan Habib Hakim, juga dengan tegas mengatakan bahwa berzina itu adalah perbuatan dosa besar. Bahkan di dalam Islam, perbuatan yang mendekati perzinahan juga dilarang. Sependapat dengan Ustadz Dery Sulaiman, Habib Hakim pun juga menyatakan bahwa sikap suami terhadap istri yang mengaku telah berselingkuh adalah dengan menceraikannya. Jika sang suami tidak menceraikannya, maka suami demikian akan disebut dayus, yang resikonya akan mendapat hukuman di akhirat, yaitu tidak bisa mencium bau surga. Apalagi untuk masuk surga, tidak akan bisa ia jalani. Zina ini satu perbuatan yang masuk dalam kategori dosa besar. Jangankan berzina, dalam agama Islam mendekati zina itu sudah dilarang. Wala taqrabuz zina. Jangan pernah kita mendekati hal-hal yang menyebabkan atau menjadikan kita jadi berbuat zina. Dalam hukum Islam tentunya ada satu konsekuensi, bahkan dicambuk sampai 100 kali, bahkan sampai mati. Namun dalam konteks bernegara ini kan tidak bisa disamakan dengan hukum Islam yang berlaku di zaman dahulu kala ya. Ya kalau saya ceraikan. Kalau saya ceraikan, karena nggak ada alasan. Karena di zaman Rasulullah juga, Rasulullah pernah satu ketika memerintahkan seorang suami menceraikan istrinya. Nah, kita lihat saja kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu istrinya yang pertama ketika Nabi Ibrahim berkunjung di rumah anaknya, perlakuan istrinya kepada orang tuanya tidak baik. Bahkan nggak bagus lah ya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, salahkan kepada suamimu ganti palang pintu. Diceraikan oleh Nabi Ismail alaihissalam, dan kemudian nikah lagi Nabi Ismail dan istri yang saleha, dan dipertahankan sampai lahirlah keturunan yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh, dan hukumnya bisa dikatakan wajib ya menceraikan istri yang berselingkuh, dan jelas itu mutlak kalau selingkuhnya ketahuan.
tegas. Dia tegas. Suami yang dayut itu suami yang tidak punya rasa cemburu. Tidak mencium bau surga suami yang demikian. Dan tidak enak bohong berumah tangga dengan sistem seperti itu sangatlah tidak enak. Kenapa? Yang nama istri itu atau rumah tangga itu litaskunu ilaiha, agar kita menjadi tenang. Kalau tidak tenang bukan rumah tangga namanya. Bukankah kecintaan kita kepada Allah harus melebihi kecintaan kita kepada makhluk? Kita cinta kepada makhluk, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Tapi cinta kita kepada ayat Allah yang memang jika jelas itu memang berselingkuh, maka wajib hukum diceraikan. Terkait hukuman atas pria ataupun wanita yang melakukan perzinahan, maka di dalam agama Islam seperti yang diterangkan oleh Ustadz Zaki Mirza, akibatnya mereka pun akan mendapatkan hukuman dirajam kalau sudah melakukan hubungan suami istri atau dicambuk kalau belum sampai sejauh itu. Hukuman dirajam terjadi pada zaman Nabi. Sedangkan hukuman cambuk hingga kini pun masih dijalani di negara-negara yang menerapkan hukum Islam atau seperti di Aceh untuk di negara Indonesia. Dalam hukum Islam tentunya ada satu konsekuensi, bahkan dicambuk sampai 100 kali bahkan sampai mati. Namun dalam konteks bernegara ini kan tidak bisa disamakan dengan hukum Islam yang berlaku di zaman dahulu kala ya. Bahkan di Aceh pun masih ada pemberlakuan hukum Islam. Jadi jangan heran kalau di Aceh itu ada orang yang ketahuan berzina dengan beberapa saksi, si perempuan ini dicambuk sampai 100 kali. Kemudian kalau dosanya ini menyangkut tentang seorang istri yang ya tentunya ada laki-laki lain dan kemudian memang sudah benar dan dia paham dan dia tahu, tentunya bagi seorang suami dia harus berbuat suatu hal yang tegas tentunya untuk mentarbiyah, ya, mentarbiyah, mendidik dan menghukum secara Islam bahwa perbuatan selingkuh itu adalah perbuatan yang sangat keji. Maka Rasulullah mengatakan, maka dia termasuk golongan yang tidak masuk surga. Ustadz Fatullah pun memberikan pernyataan yang sama, bahwa hukuman cambuk atau dirajam sudah sepantasnya diterima oleh pelaku perselingkuhan. Bahkan, pelaku perselingkuhan tidak akan menikmati bau surga dan tidak akan bisa masuk surga. Ketika keduanya sudah saling mengakui melakukan perselingkuhan itu, ya pasti keduanya kalau di Islam itu hukumnya rezam, hukumnya dirazam, yaitu digali, kemudian digali lubang tersebut sampai batasan leher. Setelah sampai batasan leher, hanya kepalanya saja yang terlihat, dilempar dengan batu sampai mati keduanya. Tapi kalau di Aceh itu dicambuk. Kalau hanya sekedar melakukan ya yang kecil-kecil seperti pelukan itu dicambuk. Yang pasti dia mendapatkan 4 dan 5. Risiko dan konsekuensinya ketika seorang istri sudah khianat kepada suaminya. Yang pertama, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa besar dilakukan. Yang ketiga adalah keberkahannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah turun rahmat? Gimana mau turun rahmat sedangkan dia melakukan aktivitas dosa, berzina. Lalu suaminya nggak redo, sakit hati sampai arsy Allah berguncang, sampai surganya Allah menutup buat siapa? Kita ketujuan di dunia ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini tugas kita supaya nanti kampung kita di mana? Surga. Surga itu apa? Akhirat. Yang ketujuan surga lah ketika ini dilakukan dosa. Ya pasti pintu surga itu ketutup bagi siapa sih?
Bagi seorang istri yang durhaka kepada suaminya, khianat kepada suaminya, boro-boro masuk surga, ciumnya aja bau surga nggak didapatkan. Inilah risiko konsekuensi ketika seorang istri tidak bisa menjaga kehormatannya. Selain Ustadz Zaki Mirza yang memberikan pandangannya terhadap pelaku perselingkuhan, di sisi lain, Randy pun juga rela untuk melakukan apapun demi mendapatkan kembali sang istri dengan cara menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya. Lantas, seperti apakah rasa sakit yang akan ditanggung Randy jika ia ingin menghapus tato tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Perjuangan Randy Kiernet untuk mendapatkan maaf dari sang istri ditunjukkannya dengan usaha untuk menghapus tato wajah Syahnaz di punggungnya. Bahkan, ada resiko yang akan ditanggung oleh Randy saat menghapus atau menimpa tato wajah Syahnaz. Menurut ahli tato, menimpa tato yang ada dengan tato lainnya seperti membuat luka di atas luka. Efek rasa sakit yang dialami pun bisa lebih dahsyat. Belum lagi, resiko gagal dalam proses menimpa tato tersebut bisa lebih besar ketimbang membuat tato baru. Itu lebih tepatnya di cover ya, bukan dihapus. Ya, dengan gambar yang ada tapi kita tutup dengan gambar yang lain lagi gitu. Kalau dengan konsep yang kemarin kita kasih itu, kita perkirakan 8-9 jaman. Justru kemarin itu kita rencana sekali langsung tuntasin gitu. Ya, cuman karena mungkin dia kecapekan gitu kan. Jadinya harus dibagi beberapa sesi. Pasti lebih sakit kalau timpa karena kulit kita itu udah pernah luka dan diluka lagi kembali. Gua nggak tahu deh rasa sakitnya Kak Lady itu seperti apa sampai 4 kali sakitnya. 2 kali aja Randy sendiri udah nggak kuat. Biasa proses penyembuhannya itu setiap orang kan beda-beda. Tapi rata-rata 10-14 hari. Kalau itu dia rawatnya benar. Kalau misalkan dia kebawa olahraga atau aktivitas yang berat gitu, ya itu akan bikin lebih lama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.